Tapi yang lingkungan ini, penutupan ini dukungan publiknya kuat, saya lihat kuat. Makanya kita harus memanfaatkan momentum dukungan publik, dan akhirnya kan hari ini tuh bergerak tuh, banyak yang bergerak tuh, tutupin segala macam. No viral, no justice. Itu kemarin dukung kita, mau nggak, kalau yang namanya udah berbuat salah ya kita nggak lihat itu siapa-siapa. Ini baru pemimpin nih, seneng saya kalau begini, tenang saya, nggak akan kerja sendiri, dukung oleh para bupati, dan ini baru satu tempat, nanti di Kabupaten Bandung, di Kabupaten Sumedang, karena banyak banget yang begini. Betul. Dan itu kalau digabungin, nanti dibikin tim melakukan evaluasi, menurut saya sih lebih dari 5 triliun. Betul. Betul nggak Pak? Betul. Kalau se-Jawa Barat Pak, Sumber PAD yang bisa dimaksimalkan. Bergerak dalam senyap, mungkin itu kata yang tepat untuk kerjaan Gubernur terpilih Kang Deddy Mulyadi. Tidak hanya ramai di pemberitaan media sosial, ternyata Kang Deddy Mulyadi juga sudah membuat sebuah tim untuk memberantas para cukong tambang ilegal dan pelaku pungli yang merugikan keuangan negara. Terbaru, ketika ramai di pemberitaan bahwa adanya tambang ilegal yang ada di Kabupaten Subang, gercep Kang Deddy Mulyadi langsung memanggil pihak-pihak terkait. Bagaimana keseruannya? Rapat internal yang dipublikasikan oleh Kang Deddy, kita simak bersama-sama. tapi yang lingkungan ini, penutupan ini dukungan publiknya kuat, saya lihat kuat. Makanya kita harus memanfaatkan momentum dukungan publik, dan akhirnya kan hari ini tuh bergerak tuh, banyak yang bergerak tuh, tutupin segala macam. No viral, no justice, gitu. Penting juga saya masukin medsos itu. Saya mohon maaf juga sama Bapak, marah-marah sama Ibu ya. Kalau nggak marah nggak viral, Bu. Dan nggak semua orang nggak bertindak. Indonesia kan harus ada gebraknya. Dan Bapak kan malam ini dilantik jadi PJ Bupati Subang. Ya minimal sebulan lah Pak, beresin Pak. Gua ada yang disampaikan, Ya, silakan. izin Pak, menambahkan barangkali sedikit informasi Pak tadi terkait dengan MOU dengan Kejaksaan dan lain-lain. Sebenarnya kami juga sudah menginisiasi untuk pembentukan Satgas Pak, yang melibatkan tadi Pak berbagai stakeholder termasuk para penegak hukum, dan ternyata setelah identifikasi di LH itu sudah ada Satgas Penegakan Hukum Lingkungan yang intinya di dalamnya juga sama yang sebenarnya awalnya tadi akan kami inisiasi seperti itu. Nah, karena memang terkait dengan tambang ini adalah bagian juga dari penegakan hukum lingkungan, awalnya kami berpikir apakah membentuk Satgas baru atau memang mereaktivasi dari Satgas yang lama, tapi barangkali itu nanti menunggu Ya nanti, yang penting sekarang bikin aja tim dulu untuk mengkaji ini, kemudian nanti setelah di bulan Februari ini kita ada action yang lebih cepat lagi. Lalu satu lagi Pak, menambahkan tadi terkait dengan bencana Sukabumi. Kami juga sudah melakukan koordinasi dan juga teman-teman dari Badan Geologi juga membantu kami Pak. Sudah melakukan identifikasi di wilayah tersebut. Ternyata memang walaupun di sana ada lokasi tambang, tetapi penyebab dari banjir Sukabumi itu bukan di lokasi tersebut, karena terbagi menjadi di dalam das yang berbeda seperti itu. Jadi sudah clear nampaknya seperti itu. Kalau longsor? Ya itu bukan, karena memang kondisi tanahnya yang sifatnya bergerak, dan itu tidak terjadi hanya di lokasi tambangnya saja, tapi hampir seluruh wilayah Sukabumi ketika dipetakan itu memang rentan tanah bergerak. Itu sudah dari kajian Badan Geologi. Ya artinya, tapi penambangan itu juga punya efek nggak terhadap lingkungan di situ? Pastinya terhadap ada. Memperparah bencana, bahasa saya gitu. Ya kalau bencana Memperparah bencana. bisa jadi Pak, karena memang Kayak gini, orang sakit, ya. kena COVID, kan ada yang meninggal. Kenapa ketika COVID meninggal? Karena dia punya penyakit endemik. Komorbid. Gitu loh, komorbid. Gitu. Ada nggak dari si lingkungan bahwa bencana banjir dan longsor itu diperparah oleh penambangan ilegal atau penambangan legal yang bukan pada proporsinya? Ya kalau dari hasil kajian yang kami peroleh dari Badan Geologi dan lain-lain, karena itu adalah kasus wilayah dasnya berbeda, berarti tidak ada kontribusi terhadap banjir dan longsor yang kemarin terjadi Pak. Oke, tidak ada kontribusi. Ya. Nah pertanyaannya adalah, ada berapa tambang ilegal di Sukabumi? Nah itu barangkali nanti kami cek lagi kembali datanya dari yang 176 itu Pak, nanti kami coba petakan kembali. Iya. Ya.
Karena yang di Sukabumi itu kan paling males kalau ke Sukabumi itu. Orang tuanya gede-gede, jalannya cepet rusak. Belum juga dilantik, tapi sudah membuat gebrakan di mana-mana. Memang mantap lah Bapak Aing ini. Seolah-olah siang gubrak-gabrik, malam beliau rapat dan menyusun strategi. Terbaru, ketika tradisi memanggil semua pihak ke Lembur Pakuan, Kang Dedi juga memanggil Bupati Kabupaten Subang terpilih, Kang Rey. Nah, di dalam pembahasan antara Kang Dedi dan Kang Rey terbuka banyak borok yang ada di Kabupaten Subang dan di Provinsi Jawa Barat. Bahkan dengan gerakan penutupan tambang-tambang ilegal yang dilakukan oleh Kang Dedi Mulyadi, itu bisa menghemat atau mengamankan keuangan negara sebesar 5 triliun. Kita simak bersama-sama. Kayak gitu. Ini adalah PR besar ke depan. dan harus tegas mau nggak mau. Bener nih, berani nih. Di demo lo tiap hari nanti. Ini Raja, kalau masalah galian ilegal, toh itu udah pidana sebetulnya kan. Oke. Yang disebut pidana apa? Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 itu jelas Raja, di pasal 158 itu barang siapa yang melakukan penambangan tanpa izin itu dimasukkan dalam pidana penjara 5 tahun penjara dan dendanya 100 miliar. Itu yang tanpa izin. Itu yang tanpa izin. Yang sudah berizin eksplorasi tapi sudah melakukan produksi itu juga sama juga dan bahkan yang mengangkutnya pun terkena pidana sebetulnya Raja. Jadi yang kena pidana itu bukan hanya penambangannya, orang yang supir truknya itu kena pidana, yang menerimanya pun kena pidana sebetulnya. Itu kalau dari sisi hukum ya kan, yang mengatur tentang perizinan. Betul. Kalau dari sisi TPPU dan pidana khusus juga bisa kena, Pak. Betul. Karena apa? Karena selama penambangan ilegal dilakukan, maka ada potensi pendapatan negara yang itu masuknya ke kas daerah loh. Betul. Jadi jangan dibilang bahwa ini bukan kewenangan saya, orang duitnya masuk ke kas kabupaten kok. Betul. Ya kan? Betul. Kalian kan kas kabupaten dan bagi hasil provinsi sebagian. Betul. Itu kan kehilangan potensi pendapatan. Hilang tuh, misalnya dalam 10 tahun nggak bayar, setahunnya dinilai rata-rata 1 miliar. Iya. Itu kecil loh 1 miliar. Iya. Kalau tiap hari kan. Nah berarti dalam setahun tuh 10 miliar. Iya. Hilang satu perusahaan. Satu. Kalau 200 miliar. 200 miliar kalau kali 10 tahun? Udah. 2 triliun. Bisa membangun jalan itu Raja. 2 triliun. Kemudian kerugian kerusakan jalan dihitung. Betul. Berapa kerusakan ditemukan, kerugian lingkungan hidup. Betul. Jadi kalau di kasus timah ilegal di Babel tuh 271 triliun, loh itu logis. Betul. Karena ngitung potensi pendapatan, Kerugian kita. kerugian gitu loh. Nah, jadi saya sudah melihat sih rambu-rambunya ya. Jadi upaya-upayanya, kerangka pemahamannya, terus nyalinya ini udah cukup. Karena tidak semua orang punya nyali. Ini anak muda punya nyali. Nggak tahu nyalinya tuh karena kesel yang demonya itu dulu pernah jadi lawan politik dia. Jujur, itu yang sebenarnya yang punya penambangan itu tim kita juga ada Raja. Ada. Cuman kita tegas. Nggak akan ditagih nanti. Oh sayang. Kemarin ada yang nelpon beberapa tim kita. Pak, ini tambang gini-gini. Yang namanya urusan hukum, urusan pencemaran kayak gini saya nggak bisa bantu. Gitu saya. Mau tim, mau gimana pun nggak bisa. Tapi juga kita harus berpikir juga. Betul. Kan. Yang milih kita ini kan, yang milih Kang Rey berapa? 439.000. 439.000. Ya kan? Ya kalau kita mau konsisten 439.000 harus dikasih kompensasi dong. Betul. Bagaimana kalau 493.000 ngajuin tambang semua? Betul. Apa mau hancur? Ya walaupun tim sukses, walaupun Betul. apapun ya kita koridor. Betul. Nah karena tugas kita ini ingin membahagiakan yang 436.000 dan yang lainnya yang tidak milik kita. Juga. Betul. Betul. Gitu loh. Kalau saya ingin bahagiain yang 62,22% dan seluruh rakyat Jawa Barat yang 59,8%, 59,8 juta itu. Karena kita nggak bisa tebang pilih aja, harus konsisten. Begitu. Mau itu kemarin dukung kita mau nggak, kalau yang namanya udah berbuat salah ya
kita nggak lihat itu siapa-siapa. Ini baru pemimpin nih. Seneng saya kalau begini, tenang saya. Nggak akan kerja sendiri, dukung oleh para bupati. Dan ini baru satu tempat. Nanti di Kabupaten Bandung, di Kabupaten Sumedang, karena banyak banget yang begini. Betul. Dan itu kalau digabungin nanti dibikin tim melakukan evaluasi, menurut saya sih lebih dari 5 triliun. Betul. Betul nggak Pak? Betul. Kalau se-Jawa Barat Pak. Sumber PAD yang bisa dimaksimalkan sebetulnya. Nya eta seperti itu nya, ketika gubernur dan bupati kompak untuk satu visi satu misi menyelamatkan keuangan negara. Hatur nuhun Kang Deddy Mulyadi dan Kang Rey, semoga gerakan ini bisa menular kepada bupati dan kepala daerah seluruh Indonesia. Kompak selalu, Jawa Barat tetap istimewa. Sampurasun.